Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bung Agil Anelia, NPM 1931090037, mahasiswa Program Studi Sosiologi Agama kelas 6A, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pendidikan Indonesia, yaitu pendidikan demokratis, globalisasi pendidikan, dan pendidikan di masa pandemi. Dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Erin Nur Maulidia. Outline materi yang akan saya jelaskan pada materi kali ini, yang pertama pada pendidikan demokratis, saya akan menjelaskan model-model pendidikan demokrasi di Indonesia. Yang pertama itu ada School-Based Democracy Education, yang kedua ada Civic Culture dalam pendidikan demokrasi, dan yang ketiga, ragam model pembelajaran PKN sebagai wahana pendidikan demokrasi. Selanjutnya, pada globalisasi pendidikan, saya akan menjelaskan tentang kompetensi yang dibutuhkan di era globalisasi. Yang kedua, pendekatan yang bisa diterapkan dalam proses pendidikan pada masa global. Lalu yang ketiga, pengaruh globalisasi terhadap dunia pendidikan. Dan yang terakhir, penyesuaian pendidikan Indonesia di era globalisasi. Sedangkan pada materi pendidikan di masa pandemi, saya akan menjelaskan tentang hambatan dalam pembelajaran daring dan juga prospek yang dilakukan pemerintah, tenaga didik, dan anak didik untuk meningkatkan pembelajaran di masa pandemi. Yuk langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pendidikan demokratis. Pendidikan sebagai instrumen yang digunakan untuk membangun dan merevitalisasi kualitas sumber daya manusia agar memperoleh kompetensi sosial dan perkembangan individu yang optimal serta mampu memberikan relasi yang kuat antar individu, masyarakat, dan lingkungan sekitar tempat seseorang hidup. Lebih dari itu, pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia yang memiliki makna kontekstual bahwa seseorang harus mampu memahami dirinya, orang lain, alam, dan lingkungan budayanya. Atas dasar itulah, pendidikan tidak bisa terlepas bahkan menjauh dari budaya yang melingkupinya sebagai konsekuensi dari tujuan pendidikan, yaitu mengolah rasa, karsa, dan karya. Melihat dari tujuan yang ingin dicapai itu, sistem pendidikan nasional mengalami berbagai tantangan seiring berjalannya waktu. Demokrasi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan kata lain, suatu sistem pemerintahan di mana rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam melakukan kontrol sosial. Setelah itu, untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang demokratis dalam berbagai aspek kehidupan, perlu diupayakan suatu proses demokratisasi. Demokratisasi adalah suatu proses berkelanjutan untuk menuju demokrasi. Dalam konteks pendidikan merupakan sarana dan kesempatan paling strategis untuk mewujudkan iklim demokratisasi. Pendidikan demokrasi pada hakikatnya adalah sosialisasi nilai-nilai demokrasi agar dapat diterima dan dijalankan oleh warga negara. Pendidikan demokrasi adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negara agar memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan konsep, prinsip, dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya di masyarakat. Sistem demokratisasi pendidikan akan berjalan dengan baik sesuai koridor apabila semua warga negara memahami, menyadari, dan mendukung proses itu. Dan pendidikan demokrasi tentunya memiliki tujuan dong, yaitu mempersiapkan warga masyarakat untuk berperilaku dan bertindak demokratis melalui aktivitas yang menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran, dan nilai-nilai demokrasi. Adapun strategi dasar pendidikan demokrasi yang sebaiknya dikembangkan, yang pertama itu pemanfaatan aneka media dan sumber belajar atau multimedia and research. Yang kedua, kajian interdisipliner atau interdisciplinary studies. Yang ketiga, pemecahan masalah sosial atau problem solving. Yang keempat, penelitian sosial atau social inquiry. Yang kelima, aksi sosial atau social involvement. Yang terakhir, pembelajaran berbasis portfolio atau portfolio-based learning. Selanjutnya, kita masuk ke model pendidikan demokratis di Indonesia. Yang pertama, School-Based Democracy Education.
Agar masyarakat memahami dan menghargai hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara yang demokratis, maka masyarakat harus mendapatkan pendidikan yang baik. Pendidikan demokrasi yang baik adalah bagian dari pendidikan yang baik secara umum. Karena hal tersebut, disarankan perlunya dikembangkan model school-based democracy education, pembelajaran di kelas, dan kegiatan ekstrakurikuler di luar kelas. Model school-based democracy education dapat dilaksanakan dalam 4 bentuk alternatif. Yang pertama, perhatian yang cermat diberikan pada the root and branches of the democratic idea atau landasan dan bentuk-bentuk demokrasi. Siswa harus belajar di mana dan bagaimana prinsip-prinsip munculnya demokrasi serta sejarah perkembangannya. Yang kedua, kurikulum harus dapat memfasilitasi siswa untuk menggali bagaimana ide demokrasi telah diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk kelembagaan dan praktik di berbagai belahan bumi dalam berbagai kurun waktu. Dengan demikian, siswa akan mengetahui dan memahami kekuatan dan kelemahan demokrasi dalam berbagai konteks ruang dan waktu. Yang ketiga, kurikulum harus membantu siswa menggali sejarah demokrasi di negaranya. Hal ini untuk dapat menjawab persoalan apakah kekuatan dan kelemahan demokrasi yang diterapkan di negaranya dalam berbagai kurun waktu. Yang keempat, atau yang terakhir, tersedianya kesempatan bagi siswa untuk memahami kondisi demokrasi yang diterapkan di negara-negara di dunia, sehingga para siswa memiliki wawasan yang luas tentang aneka ragam sistem sosial demokrasi dalam berbagai konteks. Keempat strategi itu sangat penting untuk program pendidikan demokrasi yang kuat di sekolah pada berbagai level pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Model yang selanjutnya yaitu civic culture dalam pendidikan demokrasi. Konsep civic culture terkait erat pada perkembangan democratic civil society atau masyarakat madani yang mempersyaratkan warganya untuk melakukan proses individualisasi. Setiap orang harus belajar bagaimana melihat dirinya dan orang lain sebagai individu yang merdeka dan sama, tidak lagi terikat oleh atribut-atribut khusus dalam konteks etnis, agama, atau kelas dalam masyarakat. Masyarakat sipil yang demokratis tidak mungkin berkembang tanpa perangkat budaya yang diperlukan untuk melahirkan warganya. Karena itu pula, negara harus mempunyai komitmen untuk memperlakukan semua warga negara sebagai individu dan memperlakukan semua individu secara sama. Secara spesifik, civic culture merupakan budaya yang menopang kewarganegaraan yang berisikan seperangkat ide-ide yang dapat diwujudkan secara efektif dalam representasi kebudayaan untuk tujuan pembentukan identitas warga negara. Oleh karena itu, civic culture merupakan salah satu sumber yang sangat bermakna bagi pengembangan civic education atau pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya kita akan masuk ke ragam model pembelajaran PKN sebagai wahana pendidikan demokrasi. Budaya demokrasi bukan hal yang diwariskan, akan tetapi mesti diajarkan di pembelajaran PKN di sekolah. Pembelajaran PKN bukanlah sekedar transfer pengetahuan kepada siswa, akan tetapi pembelajaran yang harus melibatkan seluruh domain pengetahuan, sikap, dan akhlak kewarganegaraan. Untuk itu, desain model-model pembelajaran PKN sangat diperlukan. Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum, merancang bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas. Yang pertama, kita akan masuk ke model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang secara sadar dan sengaja mengembangkan interaksi yang silih asuh untuk menghindari ketersinggungan dan kesalahpahaman yang dapat menimbulkan permusuhan sebagai latihan hidup di masyarakat. Tujuan dari model pembelajaran ini yang pertama itu meningkatkan hasil belajar akademik, penerimaan terhadap keragaman untuk saling bergantung satu sama lain, dan pengembangan keterampilan sosial untuk saling berinteraksi dengan teman yang lain. Dengan pembelajaran kooperatif, diharapkan saling menciptakan interaksi yang asah, asih, asuh, sehingga tercipta masyarakat belajar atau learning community. Yang kedua, model pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah adalah pembelajaran yang menggunakan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari atau otentik yang bersifat terbuka atau open-ended untuk diselesaikan oleh peserta didik. Adapun tujuan dari model pembelajaran berbasis masalah, yang pertama itu menjadikan siswa aktif dalam belajar, lalu meningkatkan kemampuan dalam mengkonstruksi pengetahuan,
menjadikan siswa aktif dalam belajar, meningkatkan kemampuan dalam mengkonstruksi pengetahuan, menghindari miskonsepsi, meningkatkan kemampuan atau keterampilan pemecahan masalah, dan yang terakhir, membiasakan untuk menerapkan pengetahuan. Pembelajaran berbasis masalah menuntut siswa menggunakan pengetahuan yang dimilikinya untuk diimplementasikan, dipergunakan dalam menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-harinya, mencari pengetahuan untuk menyelesaikan masalah, serta mengembangkan sikap dan keterampilan intelektual untuk bekerja sama, berbagi, peduli, rasa ingin tahu, dan saling menghargai sesamanya. Ada beberapa jenis pembelajaran dalam metode pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, pembelajaran saintifik. Metode saintifik merupakan metode yang biasa digunakan oleh para ilmuwan dalam menemukan pengetahuan, teori, atau konsep. Dalam konteks pembelajaran, metode saintifik sangat penting digunakan untuk mengembangkan cara-cara berpikir dan bekerja secara ilmiah. Metode saintifik bertujuan untuk meningkatkan kemampuan intelektual, membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik, memperoleh hasil belajar yang tinggi, melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis karya ilmiah, serta mengembangkan karakter siswa. Langkah-langkah yang dilakukan dalam metode pembelajaran saintifik adalah mengamati, menanya, mengeksplor, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Yang kedua, ada pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek atau PBP adalah kegiatan pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penekanan pembelajaran terletak pada aktivitas-aktivitas peserta didik untuk menghasilkan produk dengan menerapkan keterampilan meneliti, menganalisis, membuat, sampai dengan mempresentasikan produk pembelajaran berdasarkan pengalaman nyata. Produk yang dimaksud adalah hasil proyek dalam bentuk desain, skema, karya tulis, karya seni, karya teknologi atau prakarya, dan lain-lain. Pendekatan ini memperkenalkan peserta didik untuk bekerja secara mandiri maupun berkelompok dalam menghasilkan produk nyata. Pembelajaran berbasis proyek bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran, meningkatkan kemampuan siswa dalam pemecahan masalah, membuat siswa lebih aktif dalam memecahkan masalah proyek yang kompleks dengan hasil produk nyata berupa barang atau jasa, mengembangkan dan meningkatkan keterampilan siswa dalam mengelola sumber untuk menyelesaikan proyek, serta meningkatkan kolaborasi siswa khususnya pada pembelajaran berbasis proyek yang bersifat kelompok. Dan yang terakhir ada pembelajaran inquiry atau discovery. Inquiry atau discovery merupakan proses pembelajaran yang didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Dengan kata lain, pembelajaran merupakan proses fasilitasi kegiatan penemuan atau inquiry agar peserta didik dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui penemuannya sendiri atau discovery. Pembelajaran inquiry atau discovery bertujuan untuk membantu siswa berpikir secara analisis, mendorong siswa agar semakin berani dan kreatif berimajinasi. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pembelajaran ini adalah merumuskan pertanyaan, merencanakan, mengumpulkan dan menganalisis data, menarik kesimpulan, aplikasi, dan tindak lanjut. Kembali ke model pembelajaran pendidikan demokratis di Indonesia, yang terakhir ada model pembelajaran berbasis portofolio. Secara konseptual dan operasional, model tersebut diadaptasi untuk pendidikan demokrasi dalam berbagai latar dengan cara menyesuaikan kompleksitas masalah yang menuntut taraf berpikir peserta didik mulai dari yang rendah sampai yang lebih tinggi. Tujuan dari model ini, yang pertama siswa atau mahasiswa diharapkan peka terhadap berbagai masalah yang ada di lingkungannya yang secara langsung terkait pada kebijakan publik. Yang kedua, tanggap terhadap berbagai implikasi dari permasalahan tersebut. Yang ketiga, mampu memecahkan salah satu masalah yang paling krusial di lingkungannya. Dan yang keempat, mampu mengambil keputusan kolektif. Materi pembelajaran yang dapat diangkat pada model ini adalah masalah-masalah sosial, politik, dan hukum yang ada dalam masyarakat sekitar. Juga hubungan masalah sosial, politik, dan hukum tersebut dengan berbagai dimensi kebijakan publik. Portofolio terbagi dalam dua bagian, yaitu portofolio tampilan dan portofolio dokumentasi. Portofolio tampilan berbentuk papan 4 muka berlipat yang secara berurutan menyajikan rangkuman permasalahan yang dikaji. Sedangkan portofolio dokumentasi dikemas dalam map partner atau sejenisnya yang disusun secara sistematis mengikuti urutan portofolio tampilan.
Nah, itu dia materi pendidikan demokratis yang sudah saya jelaskan. Saatnya kita berlanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu globalisasi pendidikan. Globalisasi berasal dari bahasa Inggris the globe atau bahasa Prancis le monde yang berarti bumi atau dunia. Maka globalisasi atau mondialization adalah proses menjadikan semuanya satu bumi atau satu dunia. Globalisasi merupakan suatu keniscayaan bagi semua bangsa. Era globalisasi telah menjadi sebuah realitas yang harus dihadapi oleh masyarakat dan bangsa Indonesia. Perubahan yang berlangsung begitu cepat dan munculnya berbagai tantangan sebagai dampak globalisasi harus dihadapi dan diselesaikan dengan baik pada tingkat wacana maupun kebijakan aksi. Pendidikan mau tidak mau terlibat di dalamnya dan dituntut untuk mampu memberikan kontribusi yang signifikan. Di sini, pendidikan memiliki fungsi dan potensi untuk melakukan persiapan-persiapan menghadapi perubahan dalam masyarakat sesuai dengan tuntutan era globalisasi. Pada globalisasi pendidikan di Indonesia, pendidikan yang tengah berlangsung harus mampu mempersiapkan siswa minimal 5 kompetensi yang dibutuhkan di era globalisasi ini, yaitu kompetensi intelektual, yakni kemampuan berpikir dan bernalar, kreatif inovatif, kemampuan memecahkan masalah, dan kemampuan mengambil keputusan strategis. Yang kedua, kompetensi personal, yaitu memiliki keluruhan jiwa dan moral yang baik berupa kejujuran, disiplin, kemandirian, kritis, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, kompetensi komunikatif, yaitu memiliki kemampuan bahasa dan komunikasi dengan orang lain. Yang keempat, kompetensi sosial budaya yang berarti kemampuan hidup bersama dan bekerja sama dengan orang lain. Yang terakhir, kompetensi kinestesis vokasional yang berarti kemampuan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung kemajuan kehidupan global. Selanjutnya, ada 4 pendekatan yang bisa diterapkan dalam proses pendidikan pada masa globalisasi. Yang pertama, cultural transmission approach. Pendekatan ini menanamkan nilai-nilai budaya pada diri anak sehingga mereka bisa mengetahui dan menghayati budaya bangsa sendiri. Yang kedua, consideration approach. Pendekatan sebagai usaha untuk membangkitkan perhatian anak pada orang lain seperti sifat empati dan kepekaan sosial terhadap kondisi orang lain yang di sekitarnya. Yang ketiga, ada values clarification approach, yaitu pendekatan sebagai usaha untuk menanamkan nilai-nilai positif pada diri anak seperti kejujuran, disiplin, berakhlak mulia, bertanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan yang diambilnya, dan diyakini bahwa itu benar. Yang keempat atau yang terakhir, cognitive development approach. Pendekatan ini menekankan pada pemikiran moral atau moral reasoning. Siswa mampu untuk membuat keputusan berdasarkan pertimbangan moral. Mereka akan mengembangkan tingkat yang lebih tinggi dalam pemikiran moral, yaitu takut hukuman, menaati peraturan, dan berbuat untuk kebaikan orang banyak. Selanjutnya, terdapat pengaruh globalisasi terhadap dunia pendidikan. Ada 2 dampak, yaitu dampak positif dan negatif. Saya akan menjelaskan dampak positif terlebih dahulu. Dengan berbasis teknologi, pengajaran yang bersifat klasikan berubah menjadi pengajaran berbasis teknologi baru seperti internet dan komputer. Hal ini mempermudah suatu proses komunikasi pembelajaran. Apabila dulu guru menulis dengan sebatang kapur, sesekali membuat gambar sederhana atau menggunakan suara-suara dan sarana sederhana lainnya untuk mengkomunikasikan pengetahuan dan informasi, sekarang sudah ada komputer, sehingga tulisan, film, suara, musik, gambar hidup dapat digabungkan menjadi suatu proses komunikasi. Dan ada juga dampak negatif yang disebabkan dari globalisasi. Yang pertama itu komersialisasi pendidikan. Era globalisasi mengancam kemurnian dalam pendidikan. Banyak didirikan sekolah-sekolah dengan tujuan utama sebagai media bisnis. Yang kedua, ada bahaya dunia maya. Dunia maya selain sebagai sarana untuk mengakses informasi dengan mudah, juga dapat memberikan dampak negatif bagi siswa. Terdapat pula aneka macam materi yang berpengaruh negatif bertebaran di internet. Misalnya pornografi, kebencian, rasisme, kejahatan, kekerasan, dan sejenisnya. Selanjutnya ada ketergantungan. Mesin-mesin penggerak globalisasi seperti komputer dan internet dapat menyebabkan kecanduan pada diri siswa ataupun guru, sehingga guru ataupun siswa terkesan tak bersemangat dalam proses belajar mengajar tanpa bantuan alat-alat tersebut. Selanjutnya saya akan membahas penyesuaian pendidikan Indonesia di era globalisasi. Dari beberapa takaran dan ukuran dunia pendidikan, kita belum siap menghadapi globalisasi. Belum siap tidak berarti bangsa kita akan hanyut begitu saja dalam arus global tersebut. Kita harus menyadari bahwa Indonesia masih dalam masa transisi dan memiliki potensi yang sangat besar untuk memainkan peran dalam globalisasi khususnya pada konteks regional.
Inilah salah satu tantangan dunia pendidikan kita, yaitu menghasilkan SDM yang kompetitif dan tangguh. Yang kedua, dunia pendidikan kita menghadapi banyak kendala dan tantangan. Namun kita harus tetap optimis bahwa masih ada peluang untuk memainkan peran dalam globalisasi. Yang ketiga, pengaturan fungsi keluarga dalam pendidikan anak dengan penekanan pada pendidikan informal sebagai bagian dari pendidikan formal anak di sekolah. Kesadaran yang tumbuh bahwa keluarga memainkan peranan yang sangat penting dalam pendidikan anak akan membuat kita lebih hati-hati untuk tidak mudah melemparkan kesalahan dunia pendidikan nasional kepada otoritas dan sektor-sektor lain dalam masyarakat. Karena mendidik itu ternyata tidak mudah dan harus lintas sektoral. Semakin besar kuantitas individu dan keluarga yang menyadari urgensi peranan keluarga ini, kemudian mereka membentuk jaringan yang lebih luas untuk membangun sinergi, maka semakin cepat tumbuhnya kesadaran kompetitif di tengah-tengah bangsa kita, sehingga mampu bersaing di atas gelombang globalisasi ini. Nah, itu dia materi dari globalisasi pendidikan. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke materi sistem pendidikan di Indonesia selama masa pandemi COVID-19. Penerapan kebijakan studi secara daring yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai bentuk kewaspadaan sekaligus sikap pencegahan penyebaran COVID-19 yang kian menyebar di Indonesia. Sebagai salah satu solusinya, kegiatan-kegiatan pembelajaran dapat dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh, baik dalam bentuk ceramah daring, ceramah model daring, termasuk pemberian berbagai tugas untuk dikerjakan di rumah. Dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan secara daring, terdapat juga hambatan dalam pembelajaran daring. Yang pertama, tidak semua peserta didik mempunyai dan dapat mengakses alat elektronik, serta adanya keterbatasan koneksi internet. Para murid merasa lelah dan bosan karena seharian berhadapan dengan layar handphone dan laptop. Penerapan pembelajaran jarak jauh merupakan salah satu program atau aplikasi pembelajaran yang telah direncanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena pembelajaran mandiri tidak terlalu mengejar capaian yang dipaksakan, pembelajaran membutuhkan waktu serta proses. Agar siswa tidak bosan, kegiatan belajar mengajar harus dibuat kreatif dan inovatif melibatkan siswa. Kejenuhan dan kebosanan belajar secara daring pun terkadang membuat para peserta didik menjawab pertanyaan guru secara asal-asalan. Oleh karena itu, guru harus memikirkan strategi yang efektif bagaimana caranya agar para peserta didik bisa keluar dari rasa bosan dan jenuh mereka. Adapun prospek yang dilakukan dalam pembelajaran daring, yang pertama pemerintah, pada saat ini sudah berubah kebijakan dari pembatasan sosial berskala besar atau PSBB menjadi kondisi new normal dengan kebijakan protokol kesehatan, yaitu social distancing atau physical distancing yang menjadi dasar pelaksanaan belajar di rumah dengan pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran yang secara tiba-tiba tidak heran membuat tenaga didik dan peserta didik kaget termasuk orang tua. Yang kedua, tenaga pendidik mengembangkan tridharma perguruan tinggi agar tercapai targetnya untuk menyampaikan tugas pengajaran, di mana mata kuliah atau mata pelajaran harus selesai dilaksanakan sesuai waktu yang sudah ditentukan. Dengan berbagai cara bisa dilakukan menyampaikan materi secara online, pertanyaan dan kuis yang diberikan dan dibicarakan dalam forum diskusi. Yang ketiga, anak didik membangun disiplin yang tinggi di rumah dengan terbentuknya pola pikir yang siap dalam menghadapi kompleksitas dan kerumitan yang akan muncul pada masa mendatang. Nah, itu dia materi pendidikan Indonesia yang sudah saya jelaskan terkait pendidikan demokratis, globalisasi pendidikan, dan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Jangan lupa like dan subscribe YouTube saya untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.